Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, syahadata abdi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Amma ba'du, para calon tamu Allah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Berjumpa lagi kita di episode terbaru dalam podcast Melek Umroh. Insyaallah pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara melakukan umroh, step by step melakukan umroh. Oke, nanti di dalam podcast ini kita akan lebih memperdalam lagi karena saat ini kita sudah mempunyai narasumber utama yakni Mak Len, di mana Mak Len ini tidak hanya pelaku tapi juga memang pesyiar Baitullah. Mungkin bagi saudara-saudara, bagi para calon tamu Allah yang belum mengenal secara baik Mak Len ini adalah pejuang, pesyiar Baitullah yang mana selalu insya Allah membantu para calon tamu Allah hingga benar-benar menjadi tamu Allah di Haramain. Kemudian untuk membahas tema kita kali ini tentang step by step dan sunnah-sunnah umroh, di sebelah Mak Len sudah ada Ustadz Montero. Alhamdulillah Ustadz Montero juga sudah berkecimpung belasan tahun di dalam dunia umroh. Tidak hanya mendampingi para jamaah haji dan umroh, melainkan juga mengawal, menjadi keluarga dari para ratusan bahkan ribuan jamaah yang sudah dilakukan oleh Ustadz Montero. Dan juga perlu diketahui Ustadz Montero ini adalah salah satu alumni dari Universitas Islam Madinah. Jadi para calon tamu Allah tidak perlu mengkhawatirkan lagi, insya Allah kedalaman ilmu beliau bisa bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan. Kemudian jangan lupa buat para calon tamu Allah untuk selalu mengikuti, selalu follow dan subscribe channel YouTube ini yakni di Melek Umrah. Kemudian juga beberapa platform sosial media kami antara lain TikTok, Instagram, dan Facebook dengan nama channel Melek Umrah. Baik, Ustadz Montero, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah semua kita dalam kebaikan selalu Ustadz ya. Amin. Ustadz, ini beberapa pertanyaan tentang sunnah-sunnah umroh nih. Jadi selama ini ada beberapa narasi-narasi yang perlu kita tekankan lagi Ustadz. Karena podcast ini memang insya Allah kita memberikan edukasi yang lebih baik ya buat para calon tamu Allah. Bisa nggak Ustadz ceritakan ke kami ini sedikit dan ringkas bagaimana sih cara melakukan umroh itu dan sunnah-sunnahnya serta urutannya. Monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan sedikit menjelaskan secara global, secara ringkas tahapan-tahapan ya tata cara memulai dan melaksanakan kegiatan ibadah umroh. Yang perlu kita pahami pertama adalah ibadah umroh itu dimulai dari kita mengambil niat ihram kita. Ya, niat ihram atau niat umroh kita dari mana? Dari namanya miqat. Nah, miqat itu ada dua, ada miqat zamani dan miqat makani. Kalau miqat zamani itu nanti dia lebih berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, ya. Waktu ya Ustaz. Waktu ya, dia lebih ke waktu karena memang waktu-waktu haji itu dia terbatas ya dalam satu tahun. Dimulai dari nanti bulan-bulan haji itu dari Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian nanti 10 awal dari bulan Zulhijjah. Karena puncak ibadah haji itu di tanggal 9 Zulhijjah dihukum. Nah, sementara ibadah umroh sebenarnya untuk yang kedua adalah miqat makani. Nah, miqat makani ini antara ibadah haji dan ibadah umroh itu sama ya, mengambil miqatnya dari tempat-tempat atau tempat-tempat yang sudah ditentukan di dalam syariat agama kita, agama Islam, tentunya melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perintah malaikat Jibril. Nah, tempat-tempat ini sudah ditentukan tempatnya. Ada namanya miqat Ahlul Madinah, ya.
Ahlul Madinah, penduduk Madinah, atau bagi mereka yang melakukan starting ya awal ibadah haji dan ibadah umrohnya dari kota Madinah, ya baik dari penduduk lokal ataupun jamaah-jamaah haji dan jemaah masuk Madinah duluan. Jadi mereka akan mengambil niat ihram mereka dari mikot namanya Zulhulaifah. Zulhulaifah atau Bir Ali. Dan ini mikot ini adalah mikot yang paling terjauh dari seluruh titik mikot yang ada. Ya, betul. Okay. Kalau ditempuh dalam perjalanan itu kurang lebih 450 kilo di antara Madinah dan kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua ada namanya Al-Juhfah. Al-Juhfah ini mikotnya Ahlus Syam. Ya, Ahlus Syam itu mana saja? Ya seperti nanti Syria, kemudian Jordan, Palestina itu termasuk semua dalam wilayah kawasan Ahlus Syam atau bagi mereka yang datang dari arah sana. Arah yang akan melewati wilayah Syam. Betul. Kemudian yang kedua Zatu Irq. Zatu Irq ini mikotnya ahlu atau penduduk Irak atau mereka yang datang dari arah sana. Kemudian nanti ada namanya Yalamlam. Satunya lagi Yalamlam. Yalamlam itu nanti diperuntukkan bagi penduduk ahlul Yaman. Ya, ahlul Yaman atau bagi mereka yang datang dari arah sana. Nah, itu termasuk salah satu Indonesia ya, yang jika memang dari Indonesia mau langsung ke Makkah ya. Betul. Jadi memang mikotnya di titik Yalamlam. Betul Bang, atau Ustadz ya saya panggil ya, atau Ustadz. Nah, jamaah kita yang datang dari Indonesia karena kita memang lebih fokus dari membicarakan tentang jamaah kita dari Indonesia, khususnya mungkin dari jamaah-jamaah yang nanti akan berangkat haji maupun ibadah umroh melalui dari Mulaik Umroh atau Pesyar Baitul seperti itu ya. Nah, jamaah umroh, kalau saya sekarang kita berbicara lebih fokus ke umroh dulu ya. Jamaah umroh ini mereka berangkat ke Saudi itu ada 2 rute. Yang pertama rute ke Madinah ya. Rute ke Madinah berarti mereka nanti tidak akan melewati namanya mikot Yalamlam. Bir Ali ya nanti. Bir Ali nanti masuknya ke Madinah, kemudian Bir Ali atau Zulhulaifah. Kemudian bagi mereka yang mengambil rute langsung ke Jeddah, biasanya itu nanti masuk dulu ke Mekah atau nanti ke Madinah juga nggak apa-apa. Tapi biasanya rata-rata mereka akan masuk ke Mekah dulu. Ya, maka mereka akan melewati namanya mikot Yalamlam nanti starting mengambil niatnya dari atas pesawat. Ya biasanya pesawat kita itu pesawat Garuda atau pesawat Saudi. Nah itu biasanya nanti mereka akan memberikan pengumuman ya di dalam pesawat. Betul, betul. Berniat ihram pada saat titik mikot. Betul. Biasanya itu nanti 1 jam sebelum melewati titik mikot nanti ada announce atau pengumuman dari reminder dari pihak pesawat bahwa sebentar lagi akan melewati mikot. Nah, bagi mereka yang nanti melewati mikot Yalamlam, maka konsekuensi mereka adalah harus memakai pakaian ihram. Ya bisa nanti mungkin dari Jakarta langsung atau nanti yang penting nanti sebelum melewati mikot Yalamlam itu khususnya bagi jamaah laki-laki harus sudah menanggalkan semua pakaian yang ada di tubuhnya dan disisakan kain ihram 2 helai itu di atas dan di bawah. Itu secara singkat tentang mikot makani. Maka selanjutnya nanti ya sesudah mengambil niat ihram dari mikot, kemudian setelah itu nanti menuju ke Masjidil Haram, ke Ka'bah ya, memulai ibadah selanjutnya namanya tawaf. Ya, tawaf nanti insya Allah nanti kita akan jelaskan, kemudian sa'i dan diakhiri dengan tahallul. Nah, seperti itu untuk secara singkat ya mengenai starting awal untuk melakukan ibadah umroh, niat ihram. Dari mana? Dari mikot makani seperti itu, Bang. Oke. Ustaz, terima kasih. Saya mau tanya nih sama Mak Len dari sebagai pelaku umroh dan juga pembisnis umroh ini. Dari sisi pengalaman Mak Len, ini lebih banyak mana sih jamaah lebih suka mikot duluan di Yalamlam kemudian masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf, atau mereka lebih memilih ke Madinah dulu nih, Mak? Menurut pengalaman yang Mak jalanin selama ini bagaimana, Mak? Dan bagaimana sih secara bisnis untuk prospeknya seperti ini antara pilihan umroh dulu atau Madinah dulu? Ini kan banyak nih pertanyaan, monggo silakan Mak bisa dijelaskan. Baik, kalau sepengalaman saya ya, dalam melayani jamaah itu biasanya itu mereka lebih banyak memilih ke Madinah. Akan tetapi
Kalau saya lebih menyarankan kepada para calon tamu Allah, ya, saya lebih menyarankan mereka itu mendahulukan ibadah, ya, lanjut proses yang lebih shop lagi. Hanya saja kita ini kan terkendala pemilihan pesawat, ya. Pemilihan pesawat, terkendala pemilihan pesawat. Pemilihan pesawat itu kan akan mempengaruhi mana mikot yang akan kita ambil, ya. Mau kita ngambil mikotnya itu di Yalamlam, mau kita ngambil mikotnya itu melalui proses Madinah, itu kan semuanya itu kan saling berkesinambungan. Jadi saya kadang karena di Melek Umroh ini proses pembelian paketnya itu adalah paketan B2B, jadi kadang para agen-agen ini, ya, para calon-calon tamu Allah itu akan lebih memilih lebih banyak, ya, dari 100%, misalkan dari 100% itu akan lebih banyak memilih ke Madinah duluan. Karena kenapa? Mereka ada yang punya prinsip lebih tumaninah dan lebih adab. Mereka itu untuk sowan dulu ke makam Rasulullah, ya kan, seperti itu baru menjadi tamunya Allah ke Baitullah. Atau mereka itu terkendala juga, misalkan kalau di pesawat kan, ya, kalau di pesawat itu kan kadang, ya, lelahnya jamaah ketika lagi asiknya tidur, kadang mereka itu walaupun awak pesawat atau pramugari atau pramugara itu sudah ngasih tahu arah mikot, kadang suka bablas. Tapi kalau misalnya ada agent, ya, yang lebih sigap untuk mengontrol itu sih, insya Allah sih tidak ada kendala, ya. Kalau di dalam mengambil mikot di Yalamlam. Tapi kalau untuk tadi Pak Sam tanyakan, dari 100% mungkin banyak orang lebih memilih 80%-nya itu menuju Madinah duluan. Oke, Ustaz, menindaklanjuti cerita dari Ma'len, dari segi fikih nih Ustaz, apakah ada perbedaan atau mungkin ada sunnah-sunnah yang dianjurkan harus Madinah dulu atau Mekah dulu? Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Baik Bang, sebenarnya kalau kita berbicara tentang mana yang lebih utama, mana yang lebih afdol antara ngambil mikot A atau mikot B, saya kira semuanya sama, ya. Sama, tidak ya, karena memang starting awalnya memang sama, yang membedakan adalah dari mana mereka datang, dari arah mana, seperti itu. Nah, selanjutnya Bang, kemudian setelah tadi kita berbicara tentang starting awal kita mengambil niat umroh, itu adalah poin pertama kita untuk memasuki rangkaian dari pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri. Maka hal yang pertama yang kita jamaah lakukan adalah mengambil niat. Ya, niat ini adalah poin yang sangat penting sekali, karena memang dia masuk ke dalam rukun dari rukun umroh itu sendiri. Karena rukun kalau kita tinggalkan maka tidak sah rangkaian ibadah kita, ibadah apapun. Maka niat umroh atau ihram ini adalah rukun pertama. Maka sebagaimana hadis Rasulullah SAW itu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu amal ibadah itu harus sesuai dengan niatnya. Kalau dia mengerjakan ibadah umroh, maka niatnya harus niat umroh. Begitu juga ibadah haji, ibadah sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Masing-masing punya niatnya masing-masing, ya kan? Maka niat ibadah umroh adalah dia harus melafazkan namanya niat, yaitu labbaika Allahumma umratan, ya, labbaika Allahumma umratan. Kalau haji, labbaika Allahumma hajjan. Nah, ada juga nanti dari niat yang lain yang sudah ditetapkan dari Kementerian Haji kita, ya, di Indonesia itu ada namanya nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi taala. Itu bebas, ya, tidak ada larangan, mana saja mau niatnya. Yang penting intinya adalah niat Bang. Ya, harus melafazkan niat. Mau niat itu yang menjadi betul. Mau niat yang pertama, niat yang kedua, monggo silakan. Itu bebas. Jadi semuanya kembali itu ke preferensi masing-masing. Mereka Bang. Lebih nyaman, jamaah nih lebih nyaman Madinah dulu atau Mekah dulu, semuanya kembali ke preferensi masing-masing. Betul Bang. Tapi kalau dari sisi bisnis Ma'len juga sebenarnya fleksibel, bisa mengikuti. Selama ada catatan-catatan khusus tertentu yang mana rangkaian ini harus tetap dalam koridor rukun-rukunnya, sehingga para jamaah yang melakukan umroh di sana tidak tersia-siakan amal ibadahnya. Seperti itu, begitu Ustaz, ya? Iya. Oke,
semakin seru ini para calon tamu Allah yang berbahagia. Ustaz, kemudian ada pertanyaan lagi. Ini ada satu kasus nih Ustaz. Mungkin pernah ya berseliweran di media sosial begitu. Ini orang umroh bisa ada yang sampai video calling sambil ketawa-tawa. Ini dari segi fikih ini hukumnya bagaimana Ustaz ya? Bisa tolong dijelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan kekhusyuan tawaf, karena tawaf ini kan salah satu rukun yang penting yang memang benar-benar kita harus benar-benar menghadirkan hati kita untuk Allah. Bisa dijelaskan Ustaz bagaimana dari sisi hukum fikihnya Ustaz? Baik, terima kasih Bang. Malen, sebenarnya kalau kita lihat dulu posisi dari tawaf itu sendiri. Tawaf itu dia masuk ke dalam rangkaian rukun kegiatan ibadah umroh. Jadi dia harus mau nggak mau harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Kemudian dia posisinya itu sama dengan posisi ketika kita mendirikan sholat. Yang membedakan adalah kita ya berjalan, kemudian boleh berbicara, boleh ngobrol. Artinya berbicara yang sewajarnya saja. Jangan sampai yang membuat keributan dan lain sebagainya. Apalagi sampai mengganggu orang lain. Nah, itu yang membedakan antara posisi umroh dengan posisi sholat. Dan ketika kita melakukan ibadah tawaf itu harus dalam keadaan suci. Artinya harus dalam keadaan memiliki air wudu, ya sama dengan sholat seperti itu. Kemudian dengan berkembangnya zaman, ya di sana ada, apalagi kita sekarang hidup di zaman yang benar-benar penuh dengan zaman teknologi. Siapapun ya sekarang istilahnya kalau kita bilang sudah menjadi keharusan bagi dia memiliki misalkan iPhone handphone. Bagaimana Ustadz kalau misalkan di sana dia waktunya lebih banyak digunakan untuk misalkan foto-foto, selfie, kemudian mengambil video dan lain sebagainya. Nah ini kasusnya kita lihat dulu dalam keadaan kondisi seperti apa dia ketika mengambil video atau foto. Kalau seandainya ketika dia melakukan ibadah tawaf ya masih dalam keadaan berihram, dia melakukan tawaf, Ustadz apakah boleh dia berfoto atau mengambil video? Saya kira jawabannya jelas, ya nggak ada masalah gitu. Selama memang sewajarnya saja, jangan sampai dia artinya mengganggu atau merugikan merugikan jamaah lain. Kemudian jangan sampai nanti dia melakukan foto, melakukan video, melupakan dari kewajiban dia melakukan tawaf. Iya. Jadi insya Allah tidak ada masalah, selama tidak mengganggu dari tujuan ibadah dia ketika melakukan ibadah tawaf itu sendiri. Insya Allah menurut saya gitu kan, setelah kita istimbat atau mengambil dasar hukumnya, insya Allah tidak ada masalah Bang. Oke, jadi itu. Intinya selama itu tidak mengganggu rukun-rukun yang sedang dijalankan, insya Allah tidak apa-apa. Dan juga di sisi lain lagi sebagai manusia yang juga bersosial, kita wajib memperhatikan bahwa jangan sampai aktivitas yang kita lakukan di luar rukun-rukun umroh tersebut mengganggu jamaah lain atau merugikan jamaah lain. Betul Bang. Oke, Mak, dari sisi Mak nih sebagai pebisnis umroh dari Melek Umroh, ada nggak sih Mak kendala-kendala nih jamaah-jamaah Mak nih yang kadang-kadang mungkin ya baru pertama kali tiba-tiba dia sampai katakanlah tanda kutip lupa daratan, wah Ka'bah foto-foto dulu baru menjalankan umroh. Ada nggak sih Mak? Kalaupun ada, bagaimana nih timnya Mak nih bisa menggandeng jamaah-jamaah tersebut untuk fokus dulu ke melakukan rukun-rukun umroh? Sampai hari ini sih insya Allah nggak ada. Alhamdulillah ya. Karena sebelum keberangkatan kami itu kan memantapkan semuanya kan dengan sisi manasik, dengan sisi pembelajaran, dengan sisi edukasi. Jadi manasiknya itu nggak cuma manasik fikih, ya kan? Nggak cuma hanya manasik bagaimana tata cara tawaf dan sa'i, tapi bagaimana manasik itu adalah manasik kita sebagai tamunya Allah ketika kita berkunjung ke rumahnya Allah, itu bagaikan seperti kita berkunjung kalau kita mau ke rumah ayah ibu kita sendiri. Seperti itu. Jadi kita adab harus dikedepankan. Adab dan attitude itu harus dikedepankan, ya kan? Kalau misalnya kita ke rumah orang lah, ya kan?
kita nggak punya adab, yang ada kita dilempar gelas ya. Betul. Memang seperti itu, Dilempar ya. gelas, dilempar piring atau langsung diusir kali ya. Walaupun sesungguhnya itu Allah itu tidak akan pernah mau melakukan itu. Betul. Ya kan, pemakluman Allah itu sudah tidak bisa kita hinin lah ya. Tapi hanya saya selalu bilang, kalau kita itu berangkat ke Baitullah ya, para calon tamu Allah semua, kita itu harus punya goal. Goalnya itu apakah kita mau menjadi ketika kita pulang itu menjadi hamba yang luar biasa baiknya, menjadi hamba yang iman dan takwahnya bertambah, menjadi tamu-tamu Allah yang nantinya itu bolak-balik dengan punya adab dan attitude. Maka nggak hanya manasik tentang ritual ya, kalau kata saya sih ritual melakukan 7 tawaf ya kan, melakukan 7 sa'i, tapi ruhnya kita sendiri itu nggak ikut. Maka saya selalu bilang sama jamaah, cukup pada saat tawaf sa'i, tolong kita punya adab. Kalau misalnya kita itu mau selfie, mau berfoto-foto di luar daripada kita mengerjakan tawaf sa'i. Intinya selesaikan dulu rangkaian umroh berurutan dulu, baru kita mau berfoto, memvideokan, mendokumentasikan. Itu tidak ada larangan sama sekali. Namanya orang ya, saya pun sendiri masih sering melakukan itu. Tapi saya ketika saya tawaf sa'i, plus saya nggak mau, sekalipun saya itu punya kesempatan untuk memvideokan tawaf dan sa'i. Tapi bagaimana posisi saya memvideokan dengan ucapan dan hati, terus dengan kepala itu harus imbang, harus selaras. Agar kenapa? Kita itu dalam posisi maaf kata, mungkin secara kasat mata kita nggak tahu Ka'bah itu tembusnya ke arsy-nya Allah, ya kan, seperti itu. Jadi posisikan kita pada saat itu untuk menyeimbangkan energi kita, apapun yang kita katakan, ya kan. Misalkan kita hanya bisa mampunya berzikir, terus hanya kita bisa mampunya pada saat sa'i itu kita hanya mampunya berkata Allahu Akbar aja, ya kan, banyak tuh ya. Saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa pakai bahasa Jawa, zikirnya atau salawatnya, nggak ngerti ya. Pokoknya kan macam-macam yang namanya calon-calon tamu Allah. Saya bilang Allah itu menciptakan kita itu luar biasa sempurna, dan Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu tidak mungkin tidak sesuai dengan kapasitas kita. Artinya kalau kamu berdoanya dengan ya Allah ampunin aku pada saat tawaf saja, ngomong itu aja pun, tapi ngomongnya ketika itu hati, otak semuanya selaras, mungkin itu yang akan Allah ijabah. Ketimbang kita tawaf, kita ngomong baca Quran, tapi prinsipnya itu kita membaca, bukan berdoa. Nah makanya alat misalkan, alat teknologi yang memang luar biasa canggihnya pada saat kita lagi tawaf dan sa'i itu kan secara tidak langsung mengganggu, ya kan? Apakah benar? Coba saya mau tanya nih, apakah ada orang ketika tawaf sa'i itu dia fokus dan dia husuk sambil dia video? Ada nggak? Kalau ada boleh deh, ya kan, komen, kita bahas lagi nanti untuk di next episode ya, seperti itu ya. Jadi intinya Mat, kalau memang berangkat umroh dari Melek Umroh, dari grup Melek Umroh ini, jadi Mat tuh selalu memberikan bekal zohir dan batin ya Mat. Iya, sehingga zohir dan batin. Apa yang kita akan lakukan di sana, para calon tamu Allah begitu menjalan kaki di Haramain itu benar-benar sudah fokusnya benar-benar 100% lillahi ta'ala karena Allah. Ya, saya selalu bilang ya kan, kalian nggak apa-apa, misalkan di sini tulis goalnya, saya ke sana doanya apa, ya kan? Gak hanya kita menampung doanya orang, tapi goalnya kita. Oke, jadi goalnya kita seperti itu. Allah, inilah salah satu kelebihan dari Melek Umroh, karena tidak hanya membekalkan manasik ya secara teori ataupun praktek, tapi kita juga melibatkan psikologi secara batin. Dan sesungguhnya inilah salah satu kunci kita untuk bisa mendapatkan kekhusyuan yang insya Allah keridhaan dari Allah akan datang dari kita. Jadi seperti itu para calon tamu Allah, nggak perlu khawatir kalau memang bergabung untuk melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, berziarah ke makam Sayyidina Muhammad SAW, dikoordinir oleh Melek Umroh. Oke, kembali lagi Ustaz. Saya cukup tertarik dengan
cerita Malen ini saya mau coba tarik benang merahnya ke Ustadz nih. Baik. Saya pernah baca sebuah artikel tentang begitu dahsyatnya Ka'bah yang sebagai poros bumi, tapi tidak hanya sekedar poros bumi, Ustadz. Tapi ternyata ilmu sains mengatakan, membuktikan bahwa seharusnya seluruh dunia berterima kasih kepada umat Islam yang ada di Masjidil Haram yang melakukan tawaf. Ini kalau Ustadz bisa menjelaskan secara sains, itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau memang tidak, saya mau coba lebih memfokuskan bagaimana sih Ustadz itu rasanya. Ustadz ini udah tinggal di Madinah udah cukup lama, sangat mengetahui bagaimana sih tentang perjalanan ritual ibadah umroh itu, terutama karena kunci utama dari umroh itu adalah tawaf dan sa'i. Dan itu merepresentasikan kisah, kita tarik mundur ke beberapa ribu tahun yang lalu tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bisa nggak Ustadz dijelaskan ini bagaimana sih caranya kita umroh yang baik, yang khusyuk, dan bagaimana cara menikmati umroh itu sehingga kita merasa seolah-olah Allah tuh benar-benar sangat dekat dengan kita pada saat kita melakukan ibadah tersebut, Ustaz. Ya, baik, bismillah. Tadi yang disampaikan oleh Ma'len memang ibadah haji dan ibadah umroh itu memang perlu yang namanya persiapan ya, persiapan termasuk persiapan fisik, persiapan batin, dan persiapan yang lainnya, karena memang kita betul-betul berangkat dan hadir memenuhi undangan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang punya rumah yang namanya Baitullah, Allah yang punya Ka'bah, kita ke sana mau ngapain sih kita ke sana gitu, Bang? Kalau kita hanya ke sana istilahnya mencari urusan dunia, ya nggak usah lah ke sana gitu kan. Karena memang kalau kita mau mencari urusan dunia, masih banyak tempat-tempat lain yang menjanjikan, yang lebih menjanjikan. Bolehlah ke Amerika, ke Eropa dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke porosnya dunia, yaitu yang ada namanya Baitullah, Ka'bah, maka di sanalah perjalanan spiritual kita, ya, perjalanan langit kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun fisik kita masih di dunia, tapi roh kita, ya, batin kita betul-betul nyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu tujuan hikmah dari kita melakukan perjalanan rohani kita, perjalanan ke Baitullah, ya, yaitu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap di sana, ya, kemudian kita sholat di sana, kita tawaf di sana. Maka ya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap, ya, yang pemilik rumah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus mengedepankan yang namanya adab kita, ya, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ma'len, itu sangat luar biasa sekali, ya. Maka sudahlah, ada adab-adab, ada manasik-manasik yang harus kita kerjakan, yang harus kita betul-betul kita lakukan ketika kita melakukan ibadah umroh itu sendiri. Bahkan ketika sampai di Masjidil Haram, ketika kita mau tawaf, itu ada adab-adabnya, Bang. Ya, ketika sebelum kita masuk Masjidil Haram itu kita disunahkan untuk berdoa, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta yang lain, ya, tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sunnah ketika kita mau masuk Masjidil Haram Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmatnya. Ya, ini adalah langkah awal ketika kita memasuki Masjidil Haram. Kemudian setelah itu adab selanjutnya apa? Kalau kita melihat Ka'bah. Ya, ketika kita melihat Ka'bah ada doanya, ya. Kemudian setelah itu tidak sampai di situ saja. Ketika kita sudah melihat Ka'bah, kemudian selanjutnya kita menuju ke Rukun Hajar Aswad, karena memang dari sanalah kita akan memulai titik mulai untuk melakukan tawaf itu, ya. Ka'bah itu Bang, ya, mungkin semua jamaah, sebuah kaum muslimin saya kira sudah tahu, ya. Betul. Bentuknya seperti apa, ya. Dia persegi 4, ya, ada 4 sisi, ada Rukun Hajar Aswad, kemudian Rukun Syami, Rukun Yamani, Rukun Iraqi. Ketika beliau masih sehat, masih bugar, ya, masih betul-betul fisiknya masih prima, itu beliau ketika sampai di depan Ka'bah, beliau langsung menuju ke namanya Hajarul Aswad.
beliau mencium Hajar Aswad itu. Betul-betul mencium Hajar Aswad. Ya, itu di zamannya Nabi, di zamannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin dahulu ya karena jumlah kaum muslimin masih sedikit sehingga Masih muda. masih memudahkan ya, masih muda. Tidak seperti zaman sekarang, Kalau Ustaz, ya. sekarang Masya Allah berapa juta, berapa miliar kaum muslimin ya. Saya aja belum bisa-bisa gitu. Belum kita berbicara tentang nanti ibadah haji itu sangat sulit kita Masya Allah. mencium Hajar Aswad. Panjang lagi, Ustaz, ya. Effort kita untuk mencium Hajar Aswad itu Itu Masya Allah. Masya Allah sekali itu ya. Rezeki banget Ya, tadi. mungkin abang udah pernah ke sana itu kan. Ah. Ya, Ustadz udah pernah ke sana. Bagaimana kita ketika kita mau mencium Hajar Aswad itu perjuangannya Masya Allah. sangat luar biasa sekali. Nggak bisa kebayang. Nah, itu sunnah pertama kita mencium Hajar Aswad. Tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ketika Rasulullah SAW sudah mulai menua ya, kondisi beliau sudah mulai menurun, tidak prima lagi, maka Dan umat Islam juga sudah mulai bertambah. sudah bertambah secara jumlah, ya. secara jumlah sudah bertambah, maka beliau cukup memberikan isyarat dengan tongkatnya dari atas, kendaraannya namanya onta qaswa. Beliau dengan tongkatnya hanya menyentuhkan tongkatnya ke Hajar Aswad. Hajar Aswad. Ya, bismillah Allahu akbar. Kemudian setelah beliau sudah benar-benar di umur di akhir hayatnya, beliau melakukan ibadah haji gitu kan, haji wada itu ya beliau tidak lagi menyentuh atau tongkatnya ke Hajar Aswad, tetapi Secara langsung. hanya dari jauh saja. Isyarat yang memberi Isyarat isyarat saja, jauh. bismillah Allahu akbar. Maka di zaman kita sekarang ini yang kita tiru adalah opsi yang ketiga, sunnah yang ketiga itu terakhir, ya. melambaikan ke tangan kita yang dari jauh saja, bismillah Allahu akbar. Barulah kita mulai. Kemudian ada sunnah selanjutnya bagi laki-laki itu ada namanya al-ittiba. Ittiba itu dia harus bahu kanan harus dibuka, harus terbuka. Memang harus terbuka. Kemudian posisi Ka'bah itu harus ada di sebelah kiri kita. bahu kiri. Jadi nanti kita akan berjalan Memulai Ka'bah ya. seperti arah jarum jam berlalu Iya, jarum jam betul, ya. betul. Kemudian untuk baik laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki ini di putaran ketiga pertama ini disunahkan untuk namanya ar-ramal. Ar-ramal itu dia ya berlari-lari kecil, Iya. atau kalau tidak bisa dia berjalan cepat. Tetapi subhanallah di zaman kita sekarang ini ya dengan kondisi yang begitu Luar biasa padat. jangankan kita mau jalan cepat, jangan kita mau lari-lari kecil, jalan cepat aja udah nggak bisa ya. Jalan normal pun susah. Susah gitu kan. Susah. Yaudah sesuai dengan kondisi yang ada lah gitu kan. Kemudian setelah itu setelah putaran pertama ini sudah selesai, ya ada ulama yang mengatakan boleh bahu kanannya sudah mulai ditutup. Walaupun nanti ada mayoritas ulama mengatakan bahwa bahu kanan akan ditutup setelah nanti melakukan tawaf 7 kali. Walaupun putaran 3 ini ada yang mengatakan boleh. Boleh mana saja, yang penting intinya selesai melakukan ibadah tawaf. Setelah itu setelah 7 kali maka nanti nanti untuk doa-doa yang dibaca ketika tawaf ini ya sebenarnya tidak ada doa khusus. Boleh nanti doa putaran pertama apa, doa putaran kedua apa, tapi ada doa khusus ketika kita sampai di rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Ada doa khususnya yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kebaikan-kebaikan di dunia maupun kebaikan-kebaikan di akhirat. Jadi semua yang kita minta sudah terwakilkan dengan doa sapu jagat ini, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus kita ulang sampai nanti berada posisi kita di mana, di rukun Hajar Aswad. Setelah itu kita keluar, kemudian disunahkan bagi kita ya untuk sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Itu sunnahnya. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, kembali lagi, maka kita mencari tempat yang nyaman, memungkinkan untuk kita melakukan sholat. Jadi tidak harus tepat di belakang makam Ibrahim ya Ustaz. Tidak harus. Ini mungkin yang perlu kita tekankan ya para calon tamu Allah, jika nanti para calon tamu Allah sudah melakukan tawaf, jangan juga memaksa untuk sholat di belakang makam Ibrahim jika tidak memungkinkan. Karena di belakang makam Ibrahim yang masih memungkinkan itu masih bisa diterima secara sunnah ya Ustaz. Betul. Silakan Ustaz. Kemudian kita sholat dengan rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad. Setelah itu barulah nanti ya mungkin ada yang mau berdoa lagi ya. Kemudian kalau sudah selesai maka nanti langsung menuju ke
sa'i ya ke Bukit Sofa untuk memulai rangkaian selanjutnya yaitu sa'i. Tapi ada satu sunnah yang tidak boleh ya, kalau saya boleh mengatakan tidak boleh lah ya, karena ini harus kita kerjakan, yaitu bagi yang sudah melakukan ibadah tawaf, apa, minum air zam-zam. Kenapa minum air zam-zam? Ini adalah sunnah yang apa ya, yang sangat dianjurkan sekali. Ya, karena air zam-zam ini air yang sangat luar biasa sekali, air yang dia obat segala obat ya. Maka anjuran Rasulullah SAW untuk meminum air zam-zam. Ini sebagaimana yang sudah dilakukan oleh ibunda kita, yaitu Siti Hajar bersama anaknya dengan Nabiullah Ismail. Nanti kita akan ceritakan di Mas'a. Ya. Maka di antara doa ya, di antara doa ketika minum air zam-zam itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Kemudian bisa dengan doa-doa yang lain. Artinya kata Rasulullah SAW, ma'u zamzam lima syuribalah. Jadi air zam-zam itu tergantung niat bagi yang meminumnya. Kalau dia ingin meminumnya dengan apa namanya, niatnya untuk menyembuhkan penyakit, insya Allah dengan wasilah air zam-zam itu ya Allah akan mengangkat menghilangkan penyakitnya. Karena memang banyak kisah ya. Banyak kisah sudah terbukti dan kisahnya bukan fiktif, ini asli ya. Real semua nyata. Dari zaman-zaman dahulu para salafus soleh, para ulama-ulama, sampai di zaman kita modern sekarang ini banyak kisahnya sudah terbukti dengan air zam-zam itu. Maka ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk tidak boleh kita tinggalkan. Walaupun hanya mungkin seteguk, ya, maka minumlah. Usahakan sedapat mungkin minum air zam-zam itu dengan niat yang sesuai apa yang diajar kita. Betul, Bang. Oke, Mak, bicara masalah air zam-zam. Ini sebelum-sebelumnya para jamaah itu memang biasanya pasti akan dapat air zam-zam. Tapi sekarang melihat regulasi penerbangan yang saat ini nih, ada beberapa yang memang membolehkan, ada beberapa yang tidak memperbolehkan. Pertanyaannya, Mak, jika para calon tamu Allah akan ikut jamaah berbarengan dengan jamaah melek umroh, seandainya tidak dapat, tapi mereka pengen banget dapat ini, Mak punya nggak strateginya nih dari melek umroh untuk bisa? Insya Allah setiap jamaah akan dapat. Bagaimana caranya? Bagaimana nih, Mak nih? Ya paling kita bekerja sama dengan pebisnis air zam-zam ya. Pebisnis air zam-zam, yang mana pebisnis air zam-zam itu adalah pebisnis air zam-zam yang maaf katakan sekarang juga banyak air zam-zam yang palsu. Betul. Ya, jadi kita cari vendor yang benar-benar amanah. Jadi gimana pun jamaah itu air zam-zam adalah salah satu hadiah terbaik buat jamaah. Jadi buat saya ya, ketika terjadi regulasi Saudi yang kita memang pahami, kalau Saudi itu kan membuat regulasi itu kan dia nggak kasih aba-abah dulu ya, nggak kasih aba-abah, dia langsung trial and error, langsung eksekusi ya kan, walaupun sebenarnya sifat daripada regulasi itu sendiri itu tidak permanen. Ya kan, pasti akan tidak selalu mengikat, berubah-ubah. Jadi ya kita, karena Ka'bah itu ada di Saudi, ya kita harus mengimbangi seperti itu. Jadi yang kami lakukan adalah dengan bekerja sama dengan vendor penjual air zam-zam yang amanah, walaupun nih harga air zam-zam itu sendiri ketika masuk Indonesia itu sudah berubah. Sudah pasti berbeda. Ya kan, sudah pasti berbeda. Impor. Jadi kita akan lihat, kalaupun dalam profitnya kita itu masih menutupi, ya mau tidak mau, itu adalah menjadi konsekuensi kita sebagai seorang pebisnis. Kita harus menghadiahkan yang namanya air zam-zam itu dengan cara apapun ya, kecuali di Indonesia itu sudah tidak ada lagi vendor penjual beli air zam-zam secara amanah ya, yang asli maksudnya, amanah ini secara asli ya, yang asli maksudnya. Nah itu, kecuali itu ya paling kita akan minta pengertian kepada jamaah, mungkin untuk mendelay itu dalam arti kita akan memberikan tapi tidak on time waktunya. Tidak pada saat dia pulang langsung dia dapat zam-zam. Pernah sih waktu itu satu kejadian ya di travel kami. Kami sih tidak memungkiri yang namanya dunia travel itu, kita tidak cuma cerita yang bagus-bagus aja ya, tapi cerita yang pahit-pahit pun juga banyak ya kan. Tapi pengalaman pahit kami itu bukan menjadi satu kendala supaya kami itu akan menyerah di dalam bisnis haji umroh ini, enggak. Justru
kendala-kendala pahit, permasalahan itu adalah salah satu value ya kan, bagaimana kami mengemas lagi perusahaan kami untuk tetap memberikan satu layanan dan memberikan apa yang menjadi keinginan para tamu-tamu Allah. Jadi seperti tidak hanya sekedar menjadi pengalaman atau pelajaran berharga, tapi justru itu menjadi pemicu meningkatkan kualitas. Iya, meningkatkan kualitas. Itulah yang dilakukan betul. oleh MA terhadap Melek Umroh Iya, ini. Jadi perlahan kualitas kami yang mungkin kemarinnya itu kurang baik, bahkan mungkin ada yang tidak baik, ngurusin jamaah seluruh Indonesia, jamaah yang dari berbagai macam daerah, yang tidak bisa berbahasa Indonesia, dengan berbeda-beda keragaman, ya kan, dengan pokoknya Nusantara lah ya. Nah, kita pun di dilema kita pun juga banyak ya kan. Tapi ya itu tadi, kami sangat mencoba setiap tahunnya itu memperbaiki, setiap tahunnya itu merevisi, setiap tahunnya itu bagaimana kami tetap bisa melayani tamunya Allah ya kan. Itulah Syiar Baitullah tercipta ya karena kami ini adalah pelayan tamunya Allah. Ya kan, pelayan tamunya Allah yang sangat complicated, yang tamunya itu beragam ya, dari Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, ya kan. Nah, insya Allah ya, dengan adanya wadah Melek Umroh, ya kan, ini menjadi satu wadah pembelajaran juga buat teman-teman semua, ya kan, yang mau bertanya, edukasi, ya kan. Kami pun juga buka konsultasi, ya kan, pelatihan, ya kan, apapun itu yang mensupport orang-orang yang pengen menjadi pesyiar Baitullah, seperti itu. Oke, jadi para calon tamu Allah, insya Allah selama menjadi jamaah atau insya Allah akan menjadi jamaah dari Melek Umroh, insya Allah tidak perlu dikhawatirkan akan masalah hal-hal kualitas, bahkan sekecil permasalahan seperti air zam-zam tidak dapat jika seandainya regulasi itu diterbitkan atau ada atau berlaku, insya Allah Maklen dan tim Melek Umroh itu akan tetap membantu menyediakan bagi para calon jamaah umroh, dan dengan catatan itu air zam-zam asli, bukan yang beredar di pasaran yang kami tidak bisa mengatakan itu aslinya dari mana. Tapi kembali lagi, Melek Umroh ini ada untuk kami, Melek Umroh ada untuk para calon tamu Allah, tidak hanya menawarkan paket-paket umroh, tetapi kita memberikan edukasi, di mana edukasi-edukasi ini amat sangat penting terutama bagi para stakeholders atau para agent atau para partner dan juga para calon jamaah untuk bisa lebih memahami bahwa umroh itu tidak hanya sekedar narasi umroh, tawaf, sa'i, ziarah, tidak, tapi di dalamnya kita kulik lebih jauh lagi. Seperti itu para calon tamu Allah. Baik, saya kembali lagi ke Ustadz Montero. Kita sempat terhenti tadi setelah melakukan sholat, kita sedikit sepotong untuk bicara tentang air zam-zam. Sa'i, saat ini sa'i sudah ada bisa menggunakan mobil Ustadz ya. Ini buat para lansia, terutama dari program Melek Umroh juga nanti akan ada umroh ramah lansia. Kami tuh concern banget Ustadz mengenai sa'i ini karena harus dikatakan bahwa ibadah fisik di dalam agama Islam yang benar-benar membutuhkan fisik yang prima adalah ibadah umroh dan haji. Kita sampingkan dulu haji karena sudah pasti jauh lebih berat. Nah, umroh ini saya ingin mengajak para calon tamu Allah nih, terutama Gen Z dan milenial. Yuk mendingan umroh, mumpung kita masih punya badan yang sehat. Setuju nggak Ustaz? Betul, setuju. Mumpung kita masih bisa berjalan setidaknya dalam satu kali tawaf 7 putaran itu kurang lebih sekitar 3,5 km kita berjalan, ditambah dengan sa'i 3,5 km lagi, artinya sekitar 7 km kita berjalan. Itu luar biasa sehat bagi kita, bagi kawan-kawan, bagi saudara-saudara dan para calon tamu Allah yang Gen Z atau Gen milenial, itu luar biasa. Kembali saya mau bertanya sama Ustadz Montero ini tentang sa'i ini Ustadz, bisa nggak sedikit diceritakan bagaimana kisah luar biasa nilai historinya dari Ibunda Sarah ini, istri Nabi Ibrahim, sehingga sampai saat ini sa'i itu dijadikan rukun, bahkan diantara ini terdapat zam-zam yang tadi sempat kita bahas sedikit Ustadz. Silakan. Baik, terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sa'i itu sendiri, kalau boleh kita katakan dia menjadi apa ya? Kalau boleh saya katakan itu menjadi puncak dari
usaha kita untuk melakukan ibadah haji Lima maupun situ, maupun ibadah umroh. Kenapa? Karena disinilah betul-betul diuji ya, diuji kesabaran kita ya. Kita mengeluarkan semua tenaga kita, daya upaya kita yang masih tersisa di badan kita ini betul-betul kita selesaikan di sa'i ini. Kenapa? Karena perjalanannya sangat luar biasa sekali, Bang. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, naik turun 7 kali, itu apa ya? Perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Dan ini lebih ajaibnya itu dilakukan oleh seorang wanita, seorang ibu yang baru saja melakukan perjalanan yang jauh ya. Dari mana? Dari negeri Syam, dari Palestina. Bersama siapa? Bersama suaminya, yaitu Nabiullah Ibrahim, bersama sang anak bayi yang baru dilahirkan itu ya, dari rahimnya sendiri, yaitu Siti Hajar, dari Palestina menuju ke Bakah atau ke padang pasir yang tidak ada kehidupan di situ. Tidak ada tanam-tanaman, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang, gersang dan tandus. Itu tidak ada. Perbedaannya dengan sa'i zaman sekarang yang sudah AC dan iya betul, itu dia nanti kalau kita bandingkan itu luar biasa. Betul. Bunda Masya Allah itu. Siti Hajar, Bunda Hajar itu. Hajar. Mungkin nanti untuk teknis bagaimana fasilitas yang sekarang modern segala macam, mungkin nanti lebih teknis dijelaskan oleh Ma'len gitu kan. Saya mungkin lebih nilai histori dari perjalanan sa'i ini sendiri gitu kan. Makanya ini keluarga Nabi Ibrahim itu sebagai potret keluarga yang betul-betul menjadi contoh rumah tangga yang bisa diikut, menjadi contoh rumah tangga yang bagi bukan hanya sebagai kaum muslimin, tetapi semua umat manusia. Islam. Karena memang 3 agama ini, yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, kemudian agama Islam, itu nanti dari satu bapak, yaitu namanya Nabi Ibrahim ini. Singkat cerita Bapak Pak Ustadz, setelah beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke sebuah lembah ya, yaitu Bakah ini, maka tinggallah mereka berdua di sini. Namun ya, sebelum perjalanan beliau lebih jauh lagi ya, ketika beliau berjalan membelakangi Ka'bah ya, istrinya Hajar ini memanggil, "Ya Ibrahim, mau kemana kamu? Ya Ibrahim, mau kemana? Ya Ibrahim, mau kemana?" Sampai 3 kali. Nah, Nabi Ibrahim tidak menoleh. Kemudian perkataan yang terakhir dari mulut seorang istri, yaitu Hajar, "Apakah ini adalah perintah Allah?" Maka seketika itu Nabi Ibrahim memalingkan wajahnya ya, beliau menghadap ke istri dan anaknya, kemudian menghadap ke arah Ka'bah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, menjawab hanya dengan satu kata, yaitu ya, ini adalah perintah Allah. Maka yang keluar dari mulutnya Siti Hajar adalah idzan la yudayyuna. Kalau begini artinya, kalau ini memang perintah Allah, maka saya yakin maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya dan anak saya yang masih kecil ini. Maka setelah ditinggal ya, maka hiduplah mereka berdua di situ ya, dengan perbekalan yang sudah menipis dan mungkin sudah habis. Maka dengan naluri seorang ibu yang punya tanggung jawab ini, beliau lantas mencari sesuatu lah untuk asupan anaknya ini yang namanya Ismail. Maka beliau melihat Bukit Sofa, maka beliau naik ke atas dengan harapan ya, dari atas Bukit Sofa itu mungkin beliau melihat ada kafilah, ada orang yang bisa diminta tolong ya, pertolongan. Setelah beliau melihat tidak ada, maka beliau turun. Beliau turun dari atas Bukit Sofa, kemudian lari ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah beliau naik ke atas Bukit Marwah, persis yang ketika dia di atas Bukit Sofa itu meminta pertolongan. Nah, dan lari ini ya dilakukan 7 kali. Dari Bukit Sofa ke Marwah, kemudian balik lagi ke Bukit Sofa, dan seterusnya sampai 7 kali ya, sampai nanti beliau menghabiskan putaran itu di atas Bukit Marwah. Maka setelah 7 kali ini beliau mendengar suara ya, seakan-akan ini ada suara apa gitu kan. Ternyata malaikat Jibril membisikkan di dalam hatinya
Siti Hajar ini bahwa dari bawah hentakan kaki Nabi Ismail ini ternyata memancarkan mata air yang dinamakan dengan air Zam-Zam itu. Sampai dengan sampai saat ini. Dan Zam-Zam ini diambil dari kata bahasa Arab, Zam-Zam itu artinya berkumpul, dia menyatu, artinya mata air yang menyatu. Kalau seandainya malaikat, ya istilah malaikat Jibril ini tidak menutup air Zam-Zam ini, maka air Zam-Zam ini akan terus mengalir, ya kalau boleh kita katakan yang mungkin bisa habis dunia ini kan dengan air Zam-Zam ini. Maka yang saya ingin garis bawahi bahwa di sini adalah ada perjuangan, ya, ada perjuangan dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin sukses, kita ingin mendapatkan rezeki dan lain sebagainya, ya, kita ingin sukses di bidang apa, maka di sana ada namanya perjuangan. Ikhtiar, kemudian perjuangan yang tidak boleh kita kesampingkan. Maka di sanalah nanti baru datang pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bang. Jadi sa'i itu begitu luar biasa nilai historinya, Ustaz, ya. Makanya sebisa mungkin para jamaah itu memang sangat maksimal banget untuk melakukannya. Terlebih lagi saat ini sa'i itu udaranya lebih adem, ya, karena AC dan kipas angin di Masjid Nabawi tidak seperti Bunda Hajar, ya, bagaimana gersang dan keringnya untuk mencari pertolongan. Oke, Ustaz, setelah sa'i ini adalah rangkaian terakhir, yakni tahallul. Ustaz, bisa ceritakan nggak bagaimana sih secara sederhana nih buat laki-laki dan perempuan? Ada yang narasi mengatakan bahwa yang harus melakukan potong rambut itu harus orang yang sudah melakukan umrah duluan, atau bagaimana? Ini bagaimana pandangan Ustaz menurut fikih umrah ini, Ustaz? Ya, baik, Bang. Mungkin saya akan sedikit menyelesaikan tentang fikih dari sa'i ini sendiri, ya. Kalau tadi kan mungkin kita lebih banyak cerita tentang historis. Ya. Jadi setelah kita meminum air Zam-Zam, ya, jamaah haji maupun umroh, setelah minum air Zam-Zam maka menuju ke atas Bukit Sofa untuk memulai perjalanan sa'inya. Dengan ketika jamaah, ya, memulai perjalanan ke atas Bukit Sofa ini disunahkan untuk membaca namanya Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, ya. Kemudian sampai di atas Bukit Sofa, ya, maka disunahkan untuk menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangannya dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahda la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Sunnahnya 3 kali diulang-ulang. Nah, di sela-sela, ya, antara doa pertama kedua kemudian yang kedua ketiga itu disunahkan untuk memperbanyak doa masing-masing, ya. Hajat kita kan, hajat orang kan berbeda-beda, ya. Jadi disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diinginkan. Karena memang di sanalah tempat-tempat istimewa, tempat-tempat diijabahnya, ya, diijabahnya doa-doa kita. Maka setelah 3 kali disunahkan, walaupun memang dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini, ya, mungkin kita tidak akan bisa lama berdiri di atas Bukit Sofa ataupun Marwah. Biasanya nanti disuruh langsung sama askar yang disuruh, MC, MC, jalan. Maka doanya sambil kita, ya, dalam perjalanan itu nggak ada masalah. Tapi itu kan sunnah saja. Maka kemudian turun baca doa bebas. Setelah sampai di antara lampu warna hijau, ya, itu disunahkan bagi laki-laki untuk berlari cepat atau berjalan cepat atau berlari-lari kecil dengan membaca Rabbighfir warham wa tasaddaq wa'fu Rabbighfir warham innaka antal a'zul akram. Itu yang paling pendek, ya. Adapun nanti yang panjangnya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram innaka antal a'zul akram. Itu sampai nanti di pilar warna hijau yang terakhir, maka bagi para jamaah haji maupun jamaah umroh, dia sudah berjalan seperti biasa. Sampai nanti di bawah Bukit Sofa, ya,
itu sebenarnya tidak ada doa lagi ya inna safa wal marwata min syairillah, tapi ada sebagian kita atau mayoritas dari jamaah haji maupun jamaah Indonesia ini, jamaah umroh Indonesia ini, mereka terus berdoa dengan inna safa wal marwata min syairillah ketika naik ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah juga seterusnya sampai selesai. Tidak ada masalah, silakan pilih. Intinya yang penting intinya adalah kita memperbanyak berdoa seperti itu. Maka setelah selesai ketujuh ya di atas Bukit Marwah, maka tersisalah rukun yang terakhir yaitu namanya tahallul. Nah, tahallul ini kalau kita definisikan ya dari bahasa Arab halala yuhallilu, artinya menghalalkan kembali apa-apa yang menjadi terlarang tadinya, seperti memotong kuku, memotong rambut, kemudian memakai wangi-wangian, memakai topi itu ya, apalagi itu sudah boleh, karena hal-hal yang tadi dilarang ini sebenarnya adalah perkara-perkara yang diperbolehkan, ya kan, seperti memakai wangi-wangian, memotong kuku, memotong rambut dan lain sebagainya, itu adalah hal yang mubah, yang boleh. Tetapi ketika dia sudah mengikrarkan dirinya untuk melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, maka hal-hal itu menjadi terlarang. Kapan dihalalkan kembali? Dihalalkan kembali itu nanti masuk ke rukun yang terakhir yaitu tahallul. Halala yuhallilu dengan simbolnya seperti apa? Simbolnya dengan mencukur rambut. Bagi laki-laki ya sunnahnya ada dua. Yang pertama adalah kalau saya katakan mungkin boleh 3 ya, karena minimal yang diambil dari rambut itu adalah 3 helai rambut. Kemudian boleh memendekkan ya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah menggundul habis. Artinya semua rambut ini dibotakkan. Iya, kepalanya dibotak. Karena ini doa Rasulullah SAW kepada orang yang menggundul habis rambutnya dengan beliau mendoakan mereka Allahummarham lil muhalliqin, Allahummarham lil muhalliqin, Allahummarham lil muhalliqin. Allah memberikan doa ya, Rasulullah SAW memberikan doa kepada orang-orang yang membotakkan kepalanya. Ini 3 kali doa. Maka para sahabat yang memendekkan rambutnya saja itu mereka bertanya kepada Rasulullah, walil muqassirina ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang memendekkan rambutnya ini? Doakan kami juga. Artinya seperti itulah permintaan mereka. Walil muqassirin, kata Rasulullah SAW, mereka yang memendekkan rambutnya ini hanya didoakan Rasulullah SAW 1 kali saja. Jadi silakan pilih ya, mau yang 3 kali atau 1 kali, silakan boleh. Untuk wanita ya, untuk ibu-ibu, maka di dalam sunnahnya adalah biqadril rumlah, artinya dia seruas jari. Jadi diambil dari semua ujung rambutnya ini, kemudian ditarik bawah, disisakan seruas jari ini kemudian dipotong. Itu secara teknis fikih. Maka selesailah rangkaian ibadah haji maupun ibadah umrah. Jadi setelah tahallul itu selesai, jadi semua larangan-larangan ihram itu sudah gugur ya? Sudah gugur, jadi diperbolehkan lagi. Pakai sabun wangi, pakai parfum lagi. Boleh. Mak Len, sejauh pengalaman Mak Len dengan melek umroh ini, bagaimana menangani atau mengkoordinir terutama para calon jamaah yang laki-laki nih Mak, untuk tahallul? Apakah mereka lebih banyak memilih untuk botak langsung atau hanya sekedar cukur aja Mak? Dari pengalaman melek umroh sendiri Mak? Biasanya yang pertama itu mereka botak langsung ya. Jadi gayet kadang siapa yang mau botak, ada juga sih yang enggak, tapi dominan ya. Dominan nggak tahu. Buat mereka itu kayaknya umroh pertama itu kan umroh wajib ya. Jadi sekaligus biar benar-benar lebih afdol ya, katanya lebih meresap, lebih baik saya langsung botak ya kan. Nah, seperti itu sih yang rata-rata sih kalau untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan sih ya biasanya mereka cuman ujung rambutnya saja yang dipotong seperti itu. Jadi kembali lagi Ustadz ya ke preferensi masing-masing jamaah, mau yang mana, mau ngambil yang 3 kali didoakan Rasulullah atau 1 kali, semuanya kembali lagi masing-masing. Tapi intinya para calon tamu Allah, umroh ini bukan hanya sekedar rangkaian ritual perjalanan ritual, tapi lebih dari itu.
Karena ini salah satu perjalanan, salah satu ibadah yang sangat membutuhkan stamina, yang sehat, yang kuat, juga membutuhkan finansial atau keuangan yang mencukupi. Kemudian yang paling terakhir adalah bagaimana hasil yang kita bawa pulang ke tanah air setelah melakukan umroh. Tapi nggak sekarang, nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Oke, jadi buat para calon tamu Allah yang berbahagia, insya Allah siapapun yang menonton tayangan ini, insya Allah juga pada tahun ini, insya Allah tanpa menunggu tahun yang akan datang, benar-benar menjadi tamu Allah di Masjidil Haram dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah. Baik, para calon tamu Allah, Ustadz Muntero, Maklen, kita sudahi episode kita kali ini. Insya Allah para calon tamu Allah, kita berjumpa di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe beberapa akun-akun channel Melek Umrah yang ada di sini, nanti akan ditampilkan. Dan silakan para calon tamu Allah, jika mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah di episode-episode berikutnya akan kami khususkan satu segmen untuk tanya jawab dengan para ahlinya. Jadi para calon tamu Allah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Kemudian saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih ke Lokanika ya, kafe, dan terima kasih kopinya serta makanannya, dan juga dari Melek Umroh serta inspirator pesyiar Baitullah mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Insyaallah apa yang kita dapat ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi ahli keluarga, bagi para sahabat dan saudara-saudara lainnya, dan insyaallah menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.